Inilah teman-teman mobil yang saya maksud tadi, yaitu VW Think 181. Kalau di Indonesia mobil ini disebut dengan VW Camat. Asal mula nama VW Camat karena ini digunakan di Indonesia untuk beroperasi para camat pada masa itu teman-teman. Tapi asli namanya yaitu VW Safari. Disebut dengan nama VW Safari karena mobil ini serbaguna teman-teman ya. Bisa digunakan dalam segala medan karena memiliki ground clearance yang cukup tinggi di sini. Seperti Jeep Willys lah kalau kita lihat. Dan saya akan mencoba mereview mobil ini sedetail mungkin karena memang mobil ini cukup wah banget lah bagi saya. Karena ini cukup unik dan ini bukan masuk tergolong mobil tua teman-teman ya. Karena ini harganya cukup fantastis, hampir 200 juta ataupun sampai 150 juta dengan kondisi yang masih baik. Kita akan mencoba melihat tampilan depannya ya. Seperti apa sih tampilan depannya? Sekilas kita melihat dari tampilan depan sini, di posisi kap, ini bukan kap mesin teman-teman ya. Itu bagasi buat menyimpan barang. Karena mobil ini memiliki mesin pada posisi belakang. Saya menilai tampilan depan dari VW Think ini seperti mobil Jeep Willys teman-teman. Karena dia berbentuk kotak seperti ini. Kalau disebut dengan mobil tua, ini bukan mobil tua yang memang benar-benar tua tidak laku teman-teman. Ini menjadi mobil yang tua tetapi memiliki harga yang cukup tinggi dikarenakan karakter bodi, desain interior yang terdapat garis-garis ini dan pojoknya juga dan pojok sudut ini juga memiliki yang kurang aerodinamis sebenarnya. Tetapi inilah mobil VW Think 181 yang digunakan pada Perang Dunia Kedua di Jerman, teman-teman. Kalau kita menilai tampilan eksterior dari VW atau Volkswagen 181 Think, ini memiliki bentuk yang ciri khasnya berbentuk kotak dan terdapat garis-garis seperti ini pada seluruh bodinya, mulai dari depan sini, di samping sampai ke belakang. Mobil ini memang sedikit mirip sama Jeep Willys ya. Kalau saya sebut mobil ini seperti sedan, sepertinya tidak. Mungkin mobil ini bisa disebut Jeep teman-teman ya. Karena memang pada saat itu masih belum ada nama SUV teman-teman. Mungkin teman-teman juga melihat saya seperti cukup gembira hari ini ya. Tetapi ini memang mobil bener-bener bagi saya itu cukup berkesan, unik. Dan ini memang kalau saya di Malang baru pertama kali ini menemukan mobil VW Think 181 atau VW Safari kalau di Indonesia ini disebutnya. Baru kali ini saya melihat VW Think dengan model seperti ini. Kalau biasanya saya melihat itu di komunitas Jakarta teman-teman ya, atau Bandung. Tidak banyak kata, saya akan mencoba mereview tampilan depannya seperti apa sih tampilan depan dari VW Think 181 ini. Di tampilan depan VW Think ini seperti kap mesin teman-teman ya. Tetapi di sini seperti mobil Lamborghini lah. Di sini itu apa namanya? Bagasi. Ini seperti ini. Inilah bagasi dari VW Think 181 terletak pada posisi depan. Pertama saya melihat mobil ini, saya kira mesinnya pada posisi depan sini karena memang cukup besar di depan ini. Tetapi ternyata di sini bagasi untuk menaruh barang dan ada tempat untuk mengisi BBM ataupun galon tempat BBM-nya di sini teman-teman. Ini di sini untuk mengisinya. Menurut saya bagasi seperti ini sudah cukup luas ya teman-teman ya. Karena ini mobil pengeluaran 1968. Dimana mobil ini memang pada masanya digunakan untuk medan tempur teman-teman. Pada tampilan depannya sini sebenarnya di sini ada logo VW ya. Cuman ini sama pemiliknya dicopot, mungkin sudah aus lah atau kromnya sudah hilang. Untuk posisi fender, ban posisi depan, di sini sudah ada lampu yang khas mobil jadul ataupun mobil klasik teman-teman. Kalau saya lihat, ini lampu posisi depan ini hampir mirip seperti lampu VW kodok teman-teman. Sudah dilapisi krom seperti ini dan di tengahnya ada kaca buram seperti ini teman-teman. Pada masanya mungkin lampu seperti ini sudah dibilang wah ya. Karena kalau kita lihat pada zaman sekarang lampu seperti ini nih sepertinya mobil baru sudah terlihat kuno. Tetapi inilah mobil klasik pengeluaran 68. Posisi atas dari lampu utama VW 181 Think ini terdapat
lampu sen yang berbentuk seperti mos ini teman-teman ya. Tetapi inilah mobil klasik yang memiliki banyak desain-desain yang unik dan menarik. Untuk fendernya juga hampir mirip seperti VW kodok teman-teman ya, tetapi lebih dinamis VW kodok daripada ini. Kalau ini terlihat kotak seperti ini, tetapi oke lah pada masanya, karena ini digunakan pada medan tempur. Seperti apa sih tampilan samping dari VW Ting 181 atau VW Camat yang disebut di Indonesia? Kalau kita menilai tampilan samping dari VW Ting 181 dari samping ini, mobil ini dari depan, atas, sampai belakang berbentuk kotak yang kurang dinamis sih memang ya. Hanya saja memang pada masanya, mungkin mobil seperti ini lebih tren karena terlihat keker atau kokoh lah. Karena mobil ini digunakan dari segala medan. Di sini sudah ada tempat pembuka buat ngisi bensin teman-teman. Pada posisi depan. Kalau mobil pada zaman sekarang posisi depan, apalagi mobil LCGC dengan BBM posisi depan akan beresiko cukup tinggi ya. Karena ketika mobil ini nabrak benda ataupun mobil di depannya, bisa jadi meledak atau terbakar teman-teman. Tapi kalau ini meskipun nabrak bodinya cukup tebal, jadi oke lah. Untuk di posisi kaca depan, mobil ini juga bisa dilipat semua teman-teman. Jadi andai kata atas ini saya buka, kaca ini saya lipat, mobil ini hampir dari depan ke belakang flat, mulai dari kap bagasi depan sini sampai ke belakang. Ini menjadi mobil ini kesannya retro ataupun mobil-mobil yang ya safari banget lah ya. Kalau saya nilai tampilan samping dari VW 181 Ting ini memiliki bodi yang cukup unik seperti ini teman-teman. Menurut saya dengan bodi seperti ini, mobil ini memiliki karakter yang gagah. Meskipun mobil ini terlihat seperti sedan dari jauhan ya, tetapi memiliki ground clearance cukup tinggi di sini. Jadi mobil ini bisa digunakan dalam segala medan teman-teman. Apalagi atapnya bisa dibuka dengan menggunakan kain terpal ya seperti ini. Saya akan mencoba sedikit mereview tampilan samping dari VW Ting 181 ini. Di sini memang peleknya sudah bukan aslinya ya. Di sini memang dibuat seperti mobil off-road karena memang karakter mobil ini cukup gagah banget. Pada posisi bannya, mobil ini menggunakan R14 dengan model ban yang off-road seperti ini ya. Merek Arciles. Ini menjadikan mobil ini dari samping kelihatan mobil yang gagah lah, bukan mobil-mobil yang kuno ataupun mobil klasik yang tidak memiliki kesan karakter yang wah menurut saya. Posisi sampingnya di sini terdapat garis-garis seperti ini teman-teman ya. Pada posisi bodinya seperti saya ngomong tadi, posisi depan di sini terdapat garis-garis yang cukup unik pada posisi mobil ini. Mobil ini memang cukup unik dan memang patut diapresiasi menjadi mobil klasik yang bernilai ekonomi tinggi. Pada posisi kaca ini bisa dilipat teman-teman ya, karena di sini ada engselnya, bisa dilipat flat mulai dari kaca sampai di atapnya nih teman-teman. Jadi ketika dipakai di perjalanan atau malam minggu, oke banget lah mobil ini. Untuk wipernya, memang mobil lama wipernya cukup unik karena dinamonya pada posisi satu sini aja teman-teman, tidak dua. Jadi di sini ada penarik persebelah kirinya seperti ini. Inilah mobil klasik yang memiliki keunikan yang cukup menarik. Dan pada posisi spionnya, mobil ini memiliki bentuk yang unik memang, seperti kaca cermin lah kalau kita lihat, seperti kaca spion motor sudah dilapisi krom ya. Fix ini sepertinya ori bawaannya. Pada posisi bawahnya sini terdapat dua engsel pintu yang cukup mencolok. Ini seperti Suzuki Katana yang saya review pada video sebelumnya, memiliki engsel yang berbentuk seperti ini. Dan inilah memang mobil model off-roader atau yang desain seperti mobil off-roader teman-teman ya. Ciri khasnya terdapat engsel posisi luar sini. Ini menjadi kesannya klasik lah atau seperti Jeep. Menurut saya dengan penambahan posisi kaca depan seperti ini, frame seperti ini, menurut saya oke-oke aja, karena memang ini mobil klasik yang harus ada sedikit hal yang harus diperbaiki agar tampilannya lebih maskulin teman-teman. Untuk handle pintu pembukanya sudah elektrik seperti ini ya, seperti mobil Brio ataupun mobil zaman sekarang, tetapi yang unik dia ada tarikan posisi dalamnya seperti ini. Nah,
seperti itu. Posisi belakang sama seperti depan, ada engsel yang posisinya ada berada di luar seperti ini. Belakangnya juga sudah ditambah ini teman-teman ya untuk framenya. Memang dengan tampilan atau penambahan seperti ini, mobil ini menjadi seperti mobil-mobil elegan meskipun mobil ini tergolong mobil klasik teman-teman. Dengan penambahan seperti ini, saya cukup suka dengan penambahan seperti ini daripada yang terpal seperti ini teman-teman ya. Tetapi ketika posisi ini dibuka, memang kita tidak bisa merasakan full flat posisi depan sampai posisi belakang seperti ini. Posisi belakang juga sama, tuas pembuka pintunya seperti posisi depan terdapat pada posisi sini. Untuk tampilan samping posisi belakang dari VW Think 181 ini memiliki bodi yang cukup unik teman-teman ya. Tidak kalah seperti posisi belakang. Di sini sudah ada over fender teman-teman ya, seperti depan tetapi tidak selebar pada posisi depannya. Tidak selebar seperti posisi depannya. Pada posisi atap VW Think 181 ini atapnya comfortable teman-teman ya. Dengan tampilan belakang yang menggunakan full terpal seperti ini, memang memiliki kesan yang unik daripada mobil lainnya teman-teman. Kalau kita lihat dari posisi belakang, mobil ini memiliki bodi yang kotak posisi atas sampai posisi bawah. Pada posisi atas over fender ban belakang, di sini terdapat penambahan bodi teman-teman ya. Ini dengan penambahan seperti ini, menurut saya itu seperti mobil koboi teman-teman. Itulah tampilan samping dari VW 181 Think tahun 1968 ini teman-teman. Banyak keunikan dalam posisi samping mobil VW 181 Think ini. Mobil ini bisa disebut mobil Jeep ataupun mobil SUV teman-teman ya, karena dia memiliki ground clear-nya cukup tinggi di sini. Jadi mobil ini bisa digunakan segala medan lah. Seperti awal mula mobil ini muncul yaitu untuk pertempuran dunia kedua di negara Jerman. Seperti apa sih tampilan belakang dari VW Think 181 ini teman-teman? Inilah teman-teman tampilan belakang dari VW 181 Think atau VW Safari. Menurut saya tampilan belakang dari VW 181 Think ini memiliki bentuk yang cukup unik atau sedikit nyeleneh ya teman-teman ya. Terutama pada posisi lampu belakang ini. Yang cukup unik dari tampilan belakang dari VW 181 Think ini, ketika saya melihat dari samping mobil ini terlihat ada yang mencolok, yaitu lampu sen posisi belakang ini. Inilah keunikan dari bodi 181 Think posisi belakang teman-teman. Untuk tampilan belakangnya ini sudah ada terpal ya. Di sini ada apa namanya? Mika bening ataupun bahannya cukup tebal agar dari posisi pengemudi ketika mau atret ke posisi belakang ini bisa terlihat. Tetapi ini sebenarnya tidak bermasalah teman-teman ya, karena mobil ini digunakan ataupun biasanya pemilik mobil ini untuk menggunakannya tidak puas lah kalau atap posisi mobil ini tidak dibuka full teman-teman. Di sini ada mesin teman-teman ya. Ciri khas dari VW Kombi ataupun VW Kodok pada 181 Think ini memiliki mesin posisi belakang yaitu 1600 cc teman-teman. Saya akan mencoba membuka penutup mesin posisi belakang dari VW Think 181 ini. Pembukanya seperti ini teman-teman, cukup simpel. Dan inilah penampakan dari mesin VW 181 Think yang digunakan untuk pertempuran dunia kedua teman-teman. Mobil ini dibekali mesin 1600 cc. Dengan mobil 1600 cc ini, untuk pemilik mobil ini pada masanya hanya cukup membayar pajak 350 ribuan teman-teman. Pada posisi belakang dari VW 181 Think ini sudah dikasih tambahan bumper ya teman-teman. Karena apabila ini tidak ada, mungkin apabila mobil ini ditabrak posisi belakang, untuk mencari spare part-nya, saya rasa ini terlihat sulit karena mobil ini tergolong mobil klasik ataupun sudah mobil tua teman-teman. Posisi bawah bumpernya terdapat dua knalpot seperti ini teman-teman. Itu terlihat mobil ini ketika dipakai di jalanan seperti mobil yang wah unik sekali teman-teman. Sebelum saya membahas
interior dari VW 181 Ting ini, saya akan mencoba membuka atap dari VW 181 Ting ini, teman-teman. Yuk, seperti apa? Kita coba. Nah, seperti itulah teman-teman cara membuka atap dari VW 181 Ting. Memang sedikit sulit teman-teman ya, harus 2 orang karena memang masih belum ada hidroliknya di sini. Dan juga masih belum ada elektriknya, teman-teman. Yuk, kita mencoba melihat interior, posisi depan dan posisi belakang VW 181 Ting ini. Seperti inilah teman-teman tampilan interior dari VW 181 Ting ini. Saya akan mencoba menilai posisi interior ataupun posisi pengemudi, teman-teman ya. Di sini memang yang sedikit terlihat aneh ataupun resiko cedera ketika mobil ini nabrak dengan kaca ini ditutup, yaitu posisi kaca ini terlalu dekat dengan mata saya ini, dengan wajah saya ini ya terutama. Dan inilah memang penyebabnya kenapa mobil VW 181 Ting ini sudah di stop produksi pada tahun 80-an. Karena memang resiko yang cukup tinggi pada posisi kaca depan ini, teman-teman. Untuk setirnya memang sudah tidak standar ini, teman-teman ya. Karena untuk mencari underdeal yang full standar pastinya sulit untuk mobil ini. Di sini ada dinamo yang memang cukup mencolok, teman-teman, di sini ya. Dinamo untuk wiper. Hanya satu di sini, seperti kata saya tadi, hanya ada satu dinamo yang posisi kiri di sini ada penariknya untuk membantunya. Untuk posisi dashboardnya, memang mobil ini tidak ada hal yang aneh-aneh ataupun tambahan plastik pada posisi ini. Semuanya full besi, teman-teman ya. Pada posisi kanan pengemudi di sini ada untuk starter atau startup mobil ini, untuk wiper dan cuk buat mobil ini ketika bermasalah. Di tengahnya di sini sudah ditambahi double din, teman-teman ya. Dengan tambahan seperti ini, mobil ini cukup menghibur ketika di jalan raya. Di sini memang seharusnya ada lacinya yang berbentuk besi panjang seperti ini, tetapi di sini sepertinya pemiliknya tidak memasangnya, mungkin karena rusak, teman-teman ya, engselnya di sini. Untuk posisi duduk saya sendiri ketika saya mengemudi mobil ini memang ya seperti inilah. Tidak ergonomis ataupun sedikit aneh pada posisi pedal gas di sini, karena pedal gas posisi pengemudi ini sedikit mengarah ke tengah karena terganggu pada spekbor posisi dalam ini. Kurang ergonomis memang untuk pengemudi dari mobil VW 181 Ting ini. Kalau saya menilai lebih baik mana posisi depan atau belakang, saya memilih depan, teman-teman, karena lebih asik dengan mengemudi mobil klasik yang unik dan langka ini, teman-teman. Pada posisi door trimnya memang seharusnya ada door pocketnya, teman-teman ya. Di sini tapi sama pemiliknya dilepas karena direnovasi ya. Di sini dipasang power window, teman-teman. Nah, hanya VW 181 Ting yang saya review inilah yang ada power window yang sudah elektrik. Yang aslinya yaitu ongkelan, teman-teman ya. Ini sudah elektrik. Memang masih belum ada covernya karena masih direnovasi ya sama pemiliknya. Pada posisi transmisi tengah di sini ada 4 percepatan, teman-teman ya. Yang unik juga untuk proses perpindahan gigi mundur harus ditekan seperti ini, teman-teman. Ditekan seperti ini, didorong ke kiri, barulah bisa dia narik posisi atlet ke belakang. Mungkin seperti orang seperti saya yang tidak pernah menggunakan mobil klasik seperti ini, sedikit kesulitan, tetapi dalam waktu tempo yang tidak lama kalian pasti enjoy membawa mobil ini. Di tengahnya ada pengereman posisi saat parkir, teman-teman ya. Untuk joknya sendiri ini sudah ditambahi backlit, teman-teman ya, dengan warna orange, sama persis lah sama warna bodi mobil ini sendiri. Di sini juga sudah ada penambahan seperti ini. Jadi mobil ini ketika digunakan di pinggiran pantai, kita bisa berdiri sendiri, itu cukup asik. Sekarang saya akan mencoba dudukan posisi belakang. Seasik apa sih, teman-teman? Yuk. Nah, inilah sensasi dari dudukan posisi belakang dari VW 181 Ting atau VW Safari ini. Dudukan posisi belakang, mobil ini memiliki ya kesan yang view-nya fun banget, teman-teman.
Dimana dudukan posisi belakang seperti saya di sini memang memiliki kesan yang fun teman-teman ya. Cukup menarik dan enjoy lah ketika posisi di belakang, apalagi ketika mobil ini dipakai di pinggiran pantai. Memang mobil ini layak buat orang penggemar klasik. Ketika mobil ini digunakan ke pinggiran pantai ataupun pegunungan, memang mobil ini seperti kita menyatu dengan alam teman-teman. Untuk dudukannya saya tidak akan membahas secara detail ya. Untuk di sini sudah, untuk dudukan posisi belakang mobil ini sudah cukup lega teman-teman ya. Untuk kakinya sudah bisa bersandar seperti ini. Memang pada posisi door trim di sini tidak ada armrestnya ya. Hanya saja di sini sudah ada kayak apa namanya, kantong buat penaruhan barang. Tidak ada cup holder ataupun cermin posisi belakang ini teman-teman. Jika kalian menyukai video saya, jangan lupa untuk like dan subscribe apabila kalian belum. Jika ada kritik dan saran, kalian bisa komentar di kolom komentar teman-teman ya. Dan saya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila kalian ada masukan buat saya bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman. Bye bye, assalamualaikum.